Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Baik. Iya, baik. Ada yang sakit hari ini? Tidak. Tidak, alhamdulillah kita sehat semua. Sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa. Ripai pimpin doa teman-temannya. Sebelum Belajar. Sebaiknya Berdoa. Berdoa dimulai. Ya. Selesai. Berdoa selesai. Sudah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum itu, Ibu mau menyiapkan dulu. Sudah siap belajar belum? Sudah siap belajar belum? Sudah, Bu. Iya, sudah dibaca lah bahan ajar yang Ibu kirim di grup kita. Sudah. Sudah, bukunya sudah disiapkan. Siapkan buku tulisnya dan buku tema 5-nya. Kita hari ini belajar tema 5. Nah, hari ini kita tadi belajar tentang komponen ekosistem. Nah, jadi seperti Ibu bagikan tadi, kita tentang membahas tentang ekosistem dan bahasa Indonesianya tentang informasi penting dalam satu teks non-fiksi. Nanti kita bahas apa ya itu teks non-fiksi. Sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran, masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu tentang apa ya? Kemarin tentang cara menjaga kesehatan peredaran darah. Rizka masih ingat tidak bagaimana caranya? Yang pertama apa Rizka? Memakan buah dan makanan yang sehat. Iya, benar sekali. Yang kedua, Zahra, ingat tidak bagaimana caranya Zahra? Dengan cara apa Zahra yang sering kita lakukan di lingkungan? Ada yang bersepeda, itu berarti berapa ya Zahra? Berolahraga. Iya, benar sekali. Dua cara itu dapat menjaga kesehatan peredaran darah kita. Nah, sekarang kita biasanya berolahraga di mana aja, Nak? Kadang-kadang di mana ya berolahraganya? Yuk, siapa bisa jawab? Di mana biasanya kita berolahraga? Lapangan. Di lapangan, benar. Di mana lagi? Tempat luas. Iya, di tempat luas. Ada juga di tempat olahraga. Nah, itu namanya disebut dengan lingkungan. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini sebelum belajar, Ibu kenalkan dulu. Kelas kita tentang kelas 5, semester 1, temanya ekosistem. Sebelum memulainya, kita harus tahu dulu nih, apa tujuan kita hari ini. Absen dulu ya, yang Ibu sebutkan namanya, jawabnya hadir, Naklah. Kalau sudah itu Zahra? Hadir, Bu. Iya. Isdam? Hadir. Siap. Terus Husna? Najel? Hadir. Iya, alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita, Nak. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, silahkan dilihat di tayangannya juga. Melalui tayangan video menggunakan Zoom, kalian dapat melengkapi bagian dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Terus melalui tampilan PowerPoint tentang teks, siswa mampu menyusun informasi penting di dalam yang didapat menjadi sebuah teks non-fiksi dengan tepat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang hiduplah Indonesia Raya? 1, 2, 3, 4. Indonesia airku, tanah tumpah raya. Tepuk tangan gasan kita semua.
Ya, terima kasih banyak. Ibu harap dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dapat meningkatkan jiwa nasionalisme kita, lebih menghargai apa yang sedang kita rasakan sekarang, merupakan perjuangan dari para pahlawan yang telah berjuang memerdekakan negara kita. Nah, sebelum itu lagi, siapa yang masih ingat tepuk PPK? Ingatlah. Kita coba. Kita coba ya, sama-sama ya, ikuti Ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Masih ya, tepuk tangan semuanya. Ayo, sebelum memulai pembelajaran, sekarang Ibu minta kalian lihat video berikut. Diperhatikan videonya ya. Nah, tadi sudah kita saksikan tentang hewan-hewan langka. Siapa tahu apa itu hewan langka? Isdam, apa itu hewan langka, Isdam? Hewan yang hampir punah. Iya, benar. Hewan yang hampir punah atau hewan yang mendekati hilang. Nah, kayak jumlahnya sudah sangat sedikit di dunia ini. Hewan langka disebabkan apa ya? Karena kekurangan makanan salah satunya. Makanannya itu ada di lingkungan hutan tempat dia tinggal. Nah, hutan itu merupakan satu ekosistem. Sekarang perhatikan. Nah, ini ada gambar yang pertama. Terus ada lagi yang gambar yang kedua. Sekarang dilihat gambar yang pertama sama yang kedua, bedakah sama? Beda atau sama? Beda. Sekarang coba kalian cari perbedaannya antara gambar yang satu dengan gambar yang dua. Ayo, apa bedanya ya? Nah, sekarang kita lihat perbedaannya di sini. Perbedaannya. Nah, gambar yang pertama tampak tebing dan jurang. Iya Kak Danak, ada jurang kalau tadi gambarnya. Nah, ini ada jurang. Yang gambar kedua adalah jurangnya, Nak. Nah, gambar 2 itu tampak pepohonan dan lingkungan hutan. Terus yang gambar yang pertama ada pohon-pohonan kada? Ada. Yang kedua? Ada. Nah, berarti perbedaannya gambar pertama tidak ada pepohonan, yang gambar yang kedua ada pepohonan dan tumbuhan lainnya. Terus gambar yang pertama apa lagi bedanya? Ada apa lagi? Ayo Jahra. Jahra, gambar pertama ada hewan kada Jahra? Ada hewan kada Jahra? Tidak ada. Nah, jadi perbedaannya kembali yang pertama dan kedua. Gambar yang pertama itu tidak ada hewannya. Gambar yang kedua ada hewannya. Nah, di sini Ibu catatkan, nah, tidak ada yang kedua, tidak ada yang gambar pertama, tidak ada interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Sedangkan gambar yang kedua terdapat interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Sekarang kita membahas unsur biotik dan abiotik. Selanjutnya perhatikan lagi. Nah, apakah ekosistem? Ada yang tahu apa itu ekosistem? Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Lalu, apakah peran ekosistem bagi makhluk hidup? Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini, Nak. Nah, yang terakhir adalah, menurutmu, apakah semua tempat terdiri atas ekosistem yang sama? Ini akan kita pecahkan dalam pembelajaran hari ini. Ayo, kita sambung ya. Di sini ada, nah, jelaslah Nak tulisannya, Nak.
Jelas kada? Sini ada percakapan antara Udin dan Lani. Sekarang Ibu minta yang jadi Udinnya Isdam. Isdam jadi Udin ya. Oke. Terus yang jadi Laninya ya. Rizka jadi Lani Rizka. Sudah siap? Siap. Di sini Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Nah, Udin dapat buku pengetahuan bergambar, Nakai. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Udin mau menunjukkan buku bergambar yang diberikan oleh bibinya tadi. Nah, sekarang Udin. Jadi Udin tadi siapa, Isdam? Silahkan. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Lani? Rizka? Apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Udah kan? Tentu saja aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untuk tentang berbagai jenis ekosistem. Di dunia, di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Beni? Ekosistem itu Udin, dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Udin. Menurut pendapatku lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga membuat penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Iya, itu tadi merupakan teks atau cerita antara Udin, Lani, Edo, dan Beni. Di sini ceritanya tadi siapa yang mendapatkan buku cerita? Udin. Buku ceritanya apa? Isinya tentang apa tadi? Tentang Ekosistem. ya, tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Sekarang kita punya teks non fiksi di sini. Nah, tentang ekosistem. Tadi sudah Ibu bagikan di grup kan ada. Nah, di sini ini merupakan teks non fiksi. Nah, teks non fiksi itu adalah teks yang berdasarkan kenyataan atau hal yang benar-benar terjadi. Jadi yang benar-benar terjadi itu merupakan teks non fiksi. Teks non fiksi biasanya ada pada surat kabar, terus ada pada majalah, ada cerita biografi, dan ada tentang buku sejarah. Itu merupakan teks non fiksi. Selanjutnya perhatikan. Nah, tadi kan ada pertanyaannya, apa itu ekosistem? Nah, sekarang terjawab. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Jadi, Nakai, hubungan antara lingkungan dengan makhluk hidup itu namanya adalah ekosistem. Sekarang perhatikan. Ekosistem juga mempunyai komponen. Komponen ekosistem itu ada dua, pintar. Yang pertama, komponen biotik. Yang kedua adalah komponen abiotik. Nah, jadi Nakai, yang kedua ini kita bahas tentang komponen ekosistem. Nah, ada yang pertama komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Jadi isinya Nakai ada tentang makhluk hidup. Contohnya di dalam komponen biotik ada siapa saja nih? Yang pertama ada hewan. Yang kedua ada tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada manusia. Jadi kita merupakan komponen biotik. Nah, ini Nakai, komponen biotik ada hewan, ada tumbuhan, dan ada manusia.
Manusia. Jadi kita ini merupakan makhluk hidup, Nakai. Nah, sekarang kita masuk lagi ke komponen abiotik. Nah, kalau komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda tak hidup. Berarti benda-benda yang kada hidup, yang tidak bergerak dan tidak memerlukan makan. Contohnya ada ini apa nih? Ini apa ya? Air. Matahari. Terus ada apa nih? Ini siapa nih? Termasuk komponen abiotik ada air. Terus ada yang ditiupkan oleh awan apa? Ada udara, angin. Terus ini merupakan tanah. Itu merupakan komponen abiotik. Yang satu lagi ada apa ya? Nah, suhu panas ini merupakan komponen abiotik juga. Jadi tadi ekosistem terbagi menjadi berapa komponennya, Nak? Ada dua. Yang pertama komponen apa? Biotik. Yang kedua komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari apa aja tadi, Nak? Apa yo tadi yo? Makhluk hidup. Benar. Kalau abiotik adalah benda Cahaya matahari. Ya, cahaya matahari, air itu merupakan benda tak hidup. Sekarang kita sambung, Mas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada, kita lanjut ya. Nah, tadi kita membahas tentang ekosistem. Ekosistem terdiri dari yang pertama, perhatikan, ada individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Dia sendirian, contohnya. Nah, sebuah pohon itu individu. Terus seekor komodo itu juga individu. Terus yang kedua, ekosistem terdiri dari juga populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu wilayah tertentu. Jadi Nakai, contoh individu-individu yang sama dalam suatu tempat. Contohnya perhatikan. Nah, di sini ada gambar apa? Gambar kolam. Ada apa aja di sini? Nah, di sini merupakan populasi, Nak. Ada populasi ikan koi. Ada populasi Ini populasi apa nih? Bunga apa? Teratai. Terus di dalamnya juga ada populasi lumut. Nah, jadi banyak lumutnya, Nakai. Terus lagi disambung lagi ada komunitas. Komunitas adalah populasi yang hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, nah ini komunitas hutan. Populasinya ada tumbuhan, ada hewan, ada hewan air, hewan darat, ada lumut di dalamnya. Nah, itu merupakan komunitas hutan. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini Ibu ada tugas. Perhatikan bacaannya. Yang tidak bisa, nanti kalian jawab seperti ini. Nah, tuliskan pikiran utamanya per paragraf. Informasi pentingnya apa? Ditulis ya. Nah, dibaca dulu silahkan. Nah, silahkan buka LKPD masing-masing. Di sana, di grup WhatsApp-nya ada Ibu bagikan lah, anak lah. Cari ke tempat sinyal yang padat. Ya. Kalau sudah, kerjakan seperti yang di LKPD ya. Nah, ditulis pikiran utamanya apa di dalam teks itu. Ya, tuliskan pikiran utamanya. Contohnya, Ibu kasih contoh ya.
Iya. Misalnya di paragraf pertama, bacaannya kan semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Sekarang kita temukan pikiran utamanya. Pikiran utamanya tentang apa nih? Berarti pikiran utama sini tentang adalah lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Itu pikiran utamanya. Terus informasi pentingnya apa? Informasi pentingnya sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Nah, itu informasi pentingnya seperti itu nak menemukannya. Siapa yang bisa menjawabkan yang pertama, Rizka? Paragraf pertama, apa Rizka? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ya, informasinya apa yang kamu dapatkan dari paragraf pertama? Lingkungan terdiri atas dua bagian abiotik dan biotik. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Rizka. Terus, yang kedua, silahkan dibacakan. Pikiran utamanya apa? Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Ya, informasi pentingnya? Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Nahwa. Oke semuanya. Yang ketiga. Paragraf ketiga, Isdam. Pikiran utama. Pikiran utamanya apa, Nak? Utamanya adalah bagian hidup dan tak hidup lingkungan saling berinteraksi. Iya, informasinya? Interaksi makhluk hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Iya, benar. Yang paragraf keempat, H belum nyerah. Sudah? Sudah. Ayo dibacakan. Hidup itu makhluk hidup tunggal. Iya. Informasi pentingnya apa, Nak? Sesuatu yang Informasi penting. Iya, tempat individu tinggal disebut habitat. Nah, sekarang kita sambung pembelajaran selanjutnya ya. Tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah membacakan hasil pengamatannya. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nanti jawabannya bisa dipoto dan dikirim ke WhatsApp grup ya. Selanjutnya, perhatikan tadi kita belajar tentang makhluk hidup, benda tak hidup, individu, populasi, komunitas, tumbuhan, hewan, terus ada ide pokok dan informasi penting. Sekarang di sini kita bahas tentang hewan. Hewan kalau untuk hidup memerlukan apa, Nak? Hewan memerlukan apa? Seperti kita untuk tumbuh, hewan juga makhluk hidup memerlukan apa, Ma? Makanan. Ya, makanan. Hewan makanannya ada berapa ya? Siapa yang bisa menyebutkan jenis makanan hewan? Oke ya. Daun. Iya, daun itu merupakan tumbuhan. Terus hewan juga bisa memakan hewan lainnya yang lebih kecil dari dia. Nah, itu nakai dua jenis makanan hewan. Ada yang suka makan hewan lainnya yang lebih kecil dari dia, atau dia suka makan daging. Nah, sekarang perhatikan. Hewan yang suka makan tumbuhan apa saja ya? Perhatikan. Yang pertama, jerapah. Jerapah suka makan apa? Jerapah makan apa ya? Daun. Ya, benar sekali. Jerapah suka makan daun. Terus selanjutnya burung pipit. Burung pipit suka makan apa ya? Biji-bijian. Iya, benar sekali. Biji-bijian.
Terus ada sapi. Sapi suka makan apa? Rumput. Makan apa, Pi? Rumput. Benar, rumput. Terus selanjutnya panda. Nah, panda suka makan apa ya? Bambu. Bambu, ya benar. Selanjutnya tupai. Tupai suka makan apa? Kacang. Kacang. Kacang merupakan buah-buahan. Ini beberapa contoh hewan yang suka makan tumbuhan. Siapa lagi yang bisa menyebutkan? Selain yang tampilkan di gambar. Siapa lagi yang bisa menyebutkan hewan yang suka makan tumbuhan? Alvina, apalagi ya Alvina, Alvina Faija, apalagi hewan yang makan tumbuh-tumbuhan? Ulat. Ya, ulat. Ulat makan apa? Daun. Iya, benar sekali. Terus tadi ada yang kedua adalah pemakan hewan lainnya atau dia suka makan daging. Contohnya, buaya. Buaya makan apa? Daging. Daging. Biasanya buaya dikasih ayam. Apa lagi ya? Kancil, yang hewan-hewan yang lebih kecil dari dia. Terus, kucing. Kucing makan apa? Makan tulang. Tulang. Tulang ikan. Terus apa lagi? Dia makan apa? Tikus. Nah, dia suka makan tikus. Terus apa lagi? Nah, ini tulang merupakan tulang suka makan ikan dan ular. Nah, dia di sini burung elangnya makan ular. Siapa lagi bisa menyebutkan contoh hewan yang suka makan daging? Singa. Habis. Harimau. Harimau makan apa, Asna? Daging. Biasanya makan kambing atau hewan-hewan yang lebih kecil dari dia. Nah, lanjut. Nah, di sini ada tugas. Tadi LKPD-nya dilihat ya. Di LKPD tadi ada kan LKPD yang kedua. Tugas yang kedua ada. Nah, perhatikan ada alat dan bahannya, buku tulis dan pensil serta pulpen. Siapkan. Langkah kegiatannya. Perhatikan hewan-hewan di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar kita ada hewan apa saja? Catatlah nama-nama hewan tersebut. Catat pula nama makanan dan jenis makanan yang dimakan serta penggolongan hewan tersebut. Tergolong hewan makan tumbuhan kah atau makan daging atau hewan lainnya kah? Nah, tulis di dalam tabel seperti ini. Nah, contohnya Boni makan apa, Mak? Nah, contohnya kambing. Kambing Makan makan belet. rumput. Jenis makannya berarti apa? Tumbuhan. Silahkan kalian kerjakan di buku tulis kalian. Sambung yang punya ibu ini. Tulis nama hewan di lingkungan kalian, di sekitar kalian. Ada berapa hewannya? Ditulis, dikerjakan. Nanti kita presentasikan. Misalnya di lingkungannya ada ayam, ada bebek, atau termisalnya ada sapi kan. Nah, kucing yang dilihat. Sudah Bu Heri. Ayo Heri bacakan Heri. Hewan yang di lingkungannya apa Heri? Kuda, ulat, hewan pemakan daun, contohnya kuda, ulat, kambing. Iya. Hewan pemakan buah, kelelawar, orangutan, kera. Iya, benar. Tupai, burung pipit, tilang. Iya, tepuk tangan gasan Heri teman-temannya. Isdam sudah Kak Isdam? Ibu. Oh, Biji-bijian itu berarti apa jenisnya, Bu? Jenis makanannya. ayo diingetin tadi biji-bijian apa nak? Yang lain kamu ada menjawabkan. Biji-bijian tadi apa ya? Tuh. Iya. Ibu. Bacakan hasil pengamatannya Pak I. Hewan apa Pak I yang ada di lingkungannya Pak I? Kelinci, kucing, ayam, burung.
Iya. Kelinci makan apa, Pak I? Wortel, kucing, tikus, Iya. biji-bijian, burung, biji-bijian. Jenisnya berarti apa? Kalau biji-bijian jenisnya apa, Pak I? Tumbuhan. Iya, benar sekali. Alpi, terus Rizka, bacakan hasil pengamatannya Rizka. Ibu Bulan sudah, Bu. Iya, bentar. Rizka, silakan. Kambing, kelinci, sapi, kucing, Iya. Kucing makan apa? Nama makanannya apa? ikan, Ikan. Jenis makanannya apa berarti? hewan, Iya, benar. Nazia, bacakan Nazia. Kucing, burung pipit, ayam, bilalang, kelinci. Makanannya apa nama makanannya? Kucing, ikan, dan tikus. Jenis makanannya? Jenis makanannya hewan. Sekarang kalian sudah paham lah tentang makanan hewan. Sudah paham belum? Sudah. Pembelajarannya hari ini kita tadi belajar tentang teks non fiksi, tentang ekosistem, terus makanan hewan. Sebelum kita lanjutkan ke berikutnya, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Ku Suka? Ingat tidak? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Ingat tidak? Ingat. Ingat. Ayo kita coba. Satu, semuanya ya nyanyi ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau, semua nyanyi. Kalau kau suka hati, mari kita. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Coba latihannya mana suaranya nih? Kalau kau suka hati tepuk bahu. Kalau kau suka hati tepuk bahu. Jara belajar doa, Jara Rizka belajar dulu. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk bahu. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hore. Hore. Iya, tepuk tangan gasan semuanya. Ayo kita lanjutkan ya pelajarannya. Lagi. Nah, sekarang silahkan kalian buka WhatsApp-nya. Ibu bagikan link evaluasi pembelajaran hari ini. Buka WhatsApp, Bu. WA kita, WA grup kita, silahkan dibuka. Link Sudah ada, Bu? Belum, Ibu bagi. Bentar, Ibu cari. Nah, sudah Ibu kirimkan linknya, silahkan diklik dan dikerjakan ya. Nah, sudah selesai, sudah. Sekarang perhatikan ke layar semuanya. Saya mau perhatikan ke layar, sudah? Sudah. Kesimpulannya, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Yang pertama, kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sekitar. Komponen ekosistem ada berapa tadi? Komponen ekosistem ada 2. Siapa yang bisa menyebutkan? Komponen apa saja? Biotik. Ya, biotik dan abiotik. Benar sekali. Biotik tadi terdiri dari apa saja isinya? Makhluk. Iya, makhluk hidup. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja makhluk hidupnya?
Ada apa tadi? Hewan. Hewan. Terus apa lagi? Pohon. Pohon atau tumbuhan. Yang ketiga apa? Manusia. Iya, benar sekali. Manusia. Terus siapa yang bisa menyebutkan apa itu komponen abiotik? Benda tak hidup. Contohnya apa tadi ya yang menyinari kita? Apa? Matahari. Cahaya matahari. Cahaya. Benar. Yang kita Udara. gunakan untuk mandi apa? Air. Air. Apa lagi? Yang untuk bernapas? Udara. Udara. Benar. Apa lagi? Biasanya panas, dingin. Apa itu namanya tuh? Suhu. Terus yang kita injak apa? Tanah. Benar sekali, itu merupakan komponen abiotik. Terus tadi kita ada belajar ekosistem terdiri dari individu, apalagi populasi dan komunitas. Terus hewan merupakan makhluk apa? Hidup. Makhluk hidup. Berarti hewan memerlukan apa? Ibu, kenapa disebut? Memerlukan apa? Makan. Rizka, hati taruh dulu nak. Memerlukan makan. Makanan hewan ada berapa jenisnya? 2. Ada 2. Apa lagi tadi? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Nah, sudah bisa menyebutkan. Terus tadi kita juga belajar tentang teks non-fiksi. Tadi non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan yang terjadi, yang benar-benar terjadi. Itu namanya teks non-fiksi. Caranya untuk menggali informasi teks non-fiksi, yang pertama Kenapa sendat-sendat, Bu? ya kata papa, jaringannya berarti nakai. Yang pertama kita membaca dulu teks tersebut, lalu mencatat informasi penting yang ada pada teks tersebut. Habis itu kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah kita baca. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, terima kasih. Kita sampai ke penghujung pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini pembelajaran kita sudah berakhir, sudah mengerjakan LKPD, sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, jadi sampai di sini dulu tadi kesimpulannya. Pembelajaran kita berikutnya nanti tentang penggolongan hewan. Nah, jadi nanti Ibu harapkan semuanya juga dapat berhadir di dalam pembelajaran kita yang selanjutnya. Iya, Ibu ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan keluar pada Zoom meetingnya.